Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di YouTube channel saya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Rahmat Aziz Nabawi, SPD MPDT selaku dosen pengampu mata kuliah gambar teknik Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang terdiri atas perancangan mesin yang akan berguna bagi masyarakat. Yaitu mesin yang saya ambil yang akan saya buat yaitu mesin penghitung benih ikan berbasis sensor optik. Dari penjelasan kemudian alat bahan akan saya rangkum tuntas di video kali ini. Jadi simak video sampai akhir ya. Singkat saja mengenai profil saya. Nama saya Rafli Fadila Amri. Saya merupakan mahasiswa pendidikan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 20067095. Selama video ke depan, saya akan membawakan 5 pembahasan. Yang pertama pembukaan, introduction, yang kedua yaitu analisis wilayah disertai dengan solusi, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan, dan yang terakhir hasil pengujian alat disertai kesimpulan, saran, dan penutup. Kita masuk yang pertama. Mesin penghitung benih ikan ini dirancang dalam memenuhi atau membantu pengusaha budidaya ikan dalam mengoptimalkan banyaknya ikan yang dihasilkan. Kemudian, saya sudah menganalisis wilayah yang saya rangkum yang berlokasi di Jakarta Utara, yaitu pengusaha budidaya ikan kawasan Jakarta Utara, DKI Jakarta. Di Jakarta sendiri, tepatnya kota Jakarta Utara, orang-orang lebih mengenalnya dengan daerah ini dengan sebutan pinggir ibu kota. Memiliki banyak sekali aset perairan yang sudah seyogyanya dikembangkan sebagai penghasilan dengan budidaya ternak ikan. Usaha budidaya perikanan sendiri sangat tergantung kepada usaha pembenihan ikan sebagai hulu atau sebagai awal dari usaha budidaya perikanan. Usaha budidaya pembenihan ikan ini memiliki posisi yang sangat penting. Namun, dalam keberhasilan pelaksanaan usaha pembenihan ikan, bukan hanya ditentukan oleh kemampuan daya dukung lingkungan saja, tapi oleh kemampuan dan mental pengelola. Di Jakarta Utara sendiri, mungkin di beberapa wilayah lainnya juga sama ya. Yaitu ada 2 cara dalam penghitungan benih ikan. Yang pertama, manual dan volumetric. Setelah saya analisis, penghitungan cara manual adalah dengan cara benih dihitung satu persatu sampai habis. Kelebihan cara ini, jumlah benih yang dihitung sangat tepat, namun cara ini memerlukan waktu dan tenaga yang lama. Jadi benih ikan itu dihitung satu persatu, misalkan ada 100 benih ikan, hitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara penghitungan benih ikan yang kedua, yaitu secara volumetrik, adalah benih dihitung dengan cara ditakar. Penakaran jumlah ikan ini berdasarkan pada volume wadah yang digunakan untuk menyimpan ikan. Pada volume tertentu, diasumsikan terdapat sejumlah benih ikan. Cara ini dapat menghemat tenaga dan waktu. Namun, dengan menghemat tenaga dan waktu ini, tapi di penghitungan secara volumetrik ini masih kurang akurat. Jadi masih banyak kekurangannya. Setelah dianalisis dua perhitungan benih ikan tadi, mesin penghitung benih otomatis inilah yang menjadi rancangan penelitian saya yang diharapkan memberikan solusi terhadap kekurangan yang diperoleh dari penghitungan secara manual dan volumetrik. Metode perhitungan otomatis sendiri telah diterapkan pada beberapa aplikasi loh. Teman-teman tahu bahwasanya secara umum sensor optik yang lebih banyak digunakan dibanding sensor suara. Aplikasi sensor optik sendiri tidak hanya terbatas pada aplikasi perhitungan otomatis, tapi bisa di bidang lain loh, seperti penentuan jarak dan penempatan bubuk urea bola untuk pemupukan padi. Yang kedua, pengukuran panjang dan berat, kemudian pendeteksi gerak manusia, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu, diharapkan bahwa perancangan ini menggunakan sensor optik dapat diterapkan sebagai metode penghitungan jumlah benih ikan secara otomatis. Kita lanjut kepada alat dan bahan. Alat dan bahan pada perancangan ini terbagi menjadi 2, yaitu mekanik dan yang kedua elektronika. Untuk mekanik itu sendiri sederhana, ada 4 saja, yaitu bak penampung plastik yang ada di nomor 1. Yang kedua yaitu pipa penyalur yang terbuat dari pipa PVC yang sudah dirancang khusus. Yang ketiga ada kotak panel. Yang keempat yaitu wadah penampung ikan. Oh iya, kotak panel itu sendiri isinya adalah komponen elektronika.
Kemudian dalam elektronika itu sendiri ada 4 yang dibuat, yaitu pipa PVC, kemudian pipa transparan, sensor fototransistor, dan yang terakhir sumber cahaya LED. Keempat ini nanti akan dijelaskan fungsinya lebih lanjut. Setelah dirinci alat dan bahannya, kemudian direkap biaya yang diperlukan. Untuk perancangan mekanik itu sendiri terdiri dari 4, yaitu besi siku polos dengan panjang total 520 x 440 dengan lebar 4 mm seharga Rp650.000. Yang kedua, pipa tipe AW 2 inci dengan lebar 4 mm seharga Rp113.000. Yang ketiga, elbow masing-masing 3 buah yang nantinya akan diterapkan pada pipa seharga Rp9.000. Yang keempat yaitu satu box plastik ukuran 80 x 60 seharga Rp50.000. Jadi untuk perancangan mekanik itu sendiri totalnya Rp822.880. Kemudian mengenai perancangan elektronikanya ada 4, yaitu IC microcontroller Atmega 8 sebanyak 2 buah dengan harga Rp20.000. Yang kedua, probe elektroda 2 buah seharga Rp370.000. Yang ketiga, IC OPMD LM324 jenisnya 324 seharga Rp2.000. Dan yang terakhir, display LCD seharga Rp40.000. Jadi kalau di total secara keseluruhan, alat dan bahan yang dirancang yaitu Rp1.254.880. Kita masuk ke metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan itu sendiri, dalam kriteria pelaksanaan ada 3. Yang pertama, perancangan pipa pengeluaran benih ikan itu dengan sudut kemiringan 45 derajat, harus 45 derajat kemiringannya, karena hal ini dilakukan untuk mencegah benih ikan tidak berenang melawan arus dan memperkecil peluang benih ikan tidak melewati sensor. Yang kedua, perancangan ini juga dilengkapi dengan sensor pendeteksi permukaan air. Yang ketiga, perancangan panel kontrol ini sebenarnya mudah dan simple. Kemasannya terdiri dari tombol on off saja, tombol reset, dan display LCD. 3 saja. Panel kontrol ini sederhana dirancang karena agar pengguna dapat menggunakan alat ini dengan mudah. Jadi tinggal pencet tombol on off, dia akan mulai. Kita masuk ke metode pelaksanaan yang kedua, yaitu perancangan mekanik. Lihat di samping gambar bahwasanya rancangan mekanik alat penghitung benih ikan otomatis ini terdiri atas rangka alat yang terbuat dari besi siku berukuran 40 x 40 dengan lebar 4 mm, bak penampung yang terbuat dari plastik dengan 3 buah lubang outlet. Mengapa dilakukan 3 buah lubang outlet ini? Untuk terdapat pipa yang digunakan untuk menyalurkan benih ikan dari bak penampung plastik. Pada pipa tersebut terdapat bagian transparan di mana sensor penghitung benih ikan diletakkan. Pada bagian ujung ketiga pipa diletakkan penutup yang dilengkapi dengan engsel dan dikaitkan pada 2 buah pegas agar penutup tersebut mudah dibuka dan ditutup. Penutup tersebut dilapisi dengan material karet pada bagian terkontak dengan lubang pipa agar tidak terjadi air yang menetes pada saat bak penampung diisi air benih ikan. Keseluruhan rancangan ini yaitu sudah dijelaskan di awal 520 x 440 x 740 mm. Dan metode pelaksanaan yang ketiga yaitu perancangan elektronika. Pada perancangan elektronika, sensor penghitung benih ikan dirancang dengan metode transceiver dengan menggunakan LED atau lampu 5 mm sebagai transmitternya dan sensor optik fototransistor 5 mm sebagai receivernya. Sensor fototransistor ini terkoneksi pada port counter yang ada pada microcontroller. Rangkaian sensor fototransistor dapat dilihat pada gambar samping. Sensor penghitung bekerja dengan transmitter, yaitu LED memancarkan sinyal atau gelombang berupa cahaya dan diterima oleh fototransistor sebagai receivernya. Prinsip kerja fototransistor adalah bila terdapat sinar cahaya yang diterima oleh fototransistor akan membangkitkan arus basis dan diubah menjadi tegangan oleh variabel resistor dan diterima oleh counter dalam bentuk tegangan. Jadi pada saat fototransistor menangkap cahaya, maka input yang diterimanya dari sumber cahaya adalah bentuk tegangan. Apabila fototransistor tidak memiliki atau tidak menerima cahaya, berarti tidak ada berupa tegangan. Berdasarkan prinsip inilah proses penghitungan benih ikan dilakukan.
Benikan yang dapat terhitung apabila tidak ada cahaya yang diterima oleh fototransistor. Ini yang perlu diingat bahwasanya benikan dapat dihitung dan dapat beroperasi apabila tidak ada cahaya yang diterima oleh fototransistor dalam LED tadi. Sesuai dengan kriteria perancangan tadi, pada alat penghitung benikan yang ada pada gambar, nih ada di gambar di sebelah kiri layar, yaitu pada alat penghitungan benikan ini akan dilengkapi dengan sensor pendeteksi permukaan air. Sensor ini dirancang menggunakan dua buah probe elektroda sebagai tembaga, yaitu probe 1 dan probe 2 yang terhubung pada rangkaian IC OPMD LM324. Rangkaian IC ini merupakan rangkaian komparator yang berfungsi membandingkan antara probe elektroda 1 dan probe elektroda 2. Melalui program yang ditanam pada microcontroller, pada probe elektroda 1 diberi logika 0. Sedangkan pada probe elektroda 2 diberikan logika yang dapat berubah-ubah tergantung kondisi probe yang ditelakkan. Itu merupakan penjelasan singkat mengenai perancangan elektronika. Kemudian yang terakhir, setelah dilakukan perancangan, kemudian membuat alatnya, kemudian programnya sudah berhasil, kita lakukan hasil pengujian alat. Pengujian alat penghitungan benikan dilakukan dengan menggunakan 3 jenis acuan, yaitu benikan sebanyak 40, 50, dan 60 dengan masing-masing jumlah. Dilakukan pengulangan perhitungan sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 hasil pengujian, yaitu ikan dimasukkan sebanyak 40, yang pertama bertahap ke 50 dan yang ke 60. Masing-masing dilakukan 3 kali. Jadi total ada 9 pengujian. Pertama-tama benih ikan dengan jumlah tersebut dimasukkan ke dalam bak penampung. Lalu setelah itu penutup pipa dibuka dan air beserta benihnya dikeluarkan melalui pipa penyalur dengan prinsip kerja seperti pada gambar di samping. Pada gambar di samping, kita bisa lihat bahwasanya benih ikan ini akan mengalir melalui ketiga pipa penyalur dan benih ikan akan melalui bagian pipa transparan yang terdapat sepasang transceiver sebagai sensor optiknya. Ini merupakan data hasil pengujian alat penghitungan benih ikan. Yang tadi sudah jelaskan di hasil pengujian terdapat ada 9 pengujian. Yang pertama dari 40 yang sebanyak 3 kali, 50 sebanyak 3 kali, 60 sebanyak 3 kali. Bagian hasil penghitungan bisa dilihat sendiri bahwasanya presentasi ketepatan hitungnya sebesar 91,4%. Kendati pada penelitian ini sensor yang dirancang masih terdapat kesalahan dalam penggunaannya, yaitu kesalahan terdapat di bawah 10%, yaitu 8,6% tepatnya. Yang bisa diambil kesimpulan dalam alat pengujian ini sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan teknologi sensor optik ini untuk menghitung benih ikan dapat dilakukan dan bekerja dengan baik. Yang kedua, hasil akurasi penghitungan alat sebesar 91,4% dengan total kesalahan yaitu 8,6%. Ini masih kalau dibilang lebih baik dan lebih efektif dibanding dengan 2 metode sebelumnya, yaitu metode manual dan volumetric. Manual itu sendiri lama dalam eksekusinya dan membutuhkan waktu yang sangat lama disertai dengan tenaga yang cukup kuat. Kemudian volumetric juga yang ketepatannya masih di atas rata-rata, sehingga worth it dan baguslah untuk pengujian alat ini digunakan dalam budidaya peternakan ikan. Kesalahan utama penghitungan disebabkan oleh kemampuan sensor yang hanya dapat membedakan antara ada dan tidak adanya cahaya, sehingga pada kondisi overlapping atau kebanyakan beban ikan, jumlah benih ikan yang lebih dari 1, sensor hanya menghitung sejumlah 1 benih saja. Jadi misalkan ada 3 atau 4 ikan yang overlapping, jadi yang terhitung hanya 1 saja. Itu sih mengenai kesimpulannya. Kemudian sarannya ada 3 yang bisa saya tarik saran, yaitu jika diinginkan penyempurnaan alat untuk fungsi optimal dengan keakurasian yang cukup baik atau di atas rata-rata sempurna, dapat dilakukan dengan membuat alat mekanik seperti penambahan konveyor. Yang tentunya konveyor ini cukup besar dengan membuat biaya yang cukup tinggi. Pengujian terhadap variasi jumlah benih ikan yang lebih besar perlu dilakukan agar dapat diketahui batas akurasi terbaik dan kapasitas alat. Kedepannya, agar alat ini dikembangkan dengan benar-benar diterapkan oleh pengelola, saya akan terus mendalami dan terus melakukan pengujian alat ini sehingga mencapai keakurasian di bawah dari 8% atau lebih bagus dari yang sudah diuji.
Ya, sudah di akhir video. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.